Lihat betapa kaya pria itu. Di hadapan pelayan, mengeluarkan sebotol cairan ke arah belakang tubuh pelayan. Ia pun langsung dihajar. Tapi pandangan orang-orang merasa aneh. Klon benar-benar melakukan sesuatu pada manusia. Kondisi apapun. Cerita berasal dari restoran ini. Setiap hari jam 4 subuh pelayan dibangunkan. Kemudian mereka dibersihkan. Ganti pakaian bagus. Jam 5 restoran mulai buka. Sebelum masuk, suhu tubuh diukur. Masing-masing menyambut pelanggan baru. Mereka terus bekerja 19 jam. Mereka harus mematuhi aturan. Terpenting, pelanggan adalah Tuhan. Mereka diwajibkan untuk melayani setiap keinginan pelanggan. Setiap hari hanya minum sekotak minuman untuk tambah energi. Lalu kembali tidur. Setiap hari terus begitu. Nama pemeran utama adalah Xing Mei. Menurut restoran, pelayan adalah bayaran paling termurah. Tidak ada kebebasan. Mereka ada satu jenis masa depan. Memasuki dunia kebahagiaan. Setiap awal tahun baru, Raja akan mencetak sebuah bintang di setiap orang. Kalau terkumpul 12 bintang akan berakhir. Dan bisa masuk ke dunia kebahagiaan. Tapi ada gadis bernama Yuna. Memulai perlawanan. Malam itu Xing Mei bangun. Lihat Yuna tidak ada. Ia mencarinya. Ia melihat sebuah gambaran. Yuna ada hubungan dengan Raja. Berarti Yuna terbangun. Ia muntah dan baring di tanah. Yuna menjelaskan. Ia pingsan setelah mengambil nutrisi kami. Ia mengambil kunci di tubuh Raja. Ajak Xing Mei datang ke depan pintu. Ia tanya ke Xing Mei, apa kamu pernah terpikir? Pelanggan di dunia kayak gimana? Xing Mei merasa takut. Ia lihat ke bawah dan bingung. Karena dilarang mengajukan pertanyaan itu. Yuna membuka pintu dan masuk. Ini ada ruangan penyimpanan sederhana. Ia kasih tahu Xing Mei. Ini rahasia mereka. Ia mengeluarkan proyeksi. Memutar film Tom Hanks. Xing Mei membesarkan matanya. Menonton. Ini pertama kalinya ia melihat dunia luar. Bertemu dengan pelanggan jahat. Yuna memilih untuk melayan. Dia terekspos dan langsung melarikan diri. Raja mendengar suara dan bergegas. Sementara Yuna menunggu di lift. Raja menekan tombol di tangannya. Leher Yuna mengeluarkan darah dan jatuh. Gambaran ini membuat Xing Mei terkesan. Ia melihat kematian temannya. Kesedihan terlihat di wajahnya. Malam itu, Xing Mei terbangun lagi. Ia keluar dari kamar. Melihat Raja terjatuh di lantai. Dan ada seorang pria berpakaian hitam. Xing Mei takut. Balik arah untuk pergi, tapi pria itu menenangkannya. Jangan takut, aku datang menolongmu. Kamu telah dibangunkan temanmu Yuna. Memiliki kesadaran manusia. Kalau masih di sini terus, kita akan ketahuan. Pria berbaju hitam ini. Dari aliansi anti-klon. Namanya Zhang Haizhu. Namanya seperti orang bumi. Setelah dibujuk, Xing Mei ikut pergi. Ia dibawa ke kamar rahasia. Kalung di lehernya dilepas. Ia ternyata tahu. Kalung itu adalah bom bisa dikendalikan jarak jauh. Sekarang ia merasa aman. Ia dibawa ke dalam satu ruangan. Menunjukkan teknologi canggih ke dia. Menjadi sebuah kamar modern. Muncul. Di luar ada pemandangan yang indah. Ia belajar banyak hal yang sebelumnya tidak tahu. Hari demi hari lewat. Ia mulai beradaptasi dan nyaman dengan kehidupannya. Ia bergabung dengan aliansi anti-klon. Suatu hari terdengar suara di luar. Pengak hukum aliansi menemukan keberadaan Xing Mei. Mereka mengejarnya. Klon ini bebas. Keadaan darurat. Haizhu membawanya keluar jendela. Ini kesempatan mereka untuk kabur. Pintu kamar sudah didobrak. Pertempuran mau terjadi. Ia mengeluarkan tangga darurat penghubung ke seberang. Keduanya berjalan di tengah. Keduanya saling menembak. Karena banyak, ia sulit mengalahkannya. Musuh juga menggunakan pesawat. Haizhu meletakkan Xing Mei.
Ditembak terus sampai tidak bisa stabil. Ia pun terjatuh. Xingmei juga ditangkap. Penegak hukum bilang ia melanggar aturan. Ia akan dieksekusi. Tanpa diketahui, Haizu menyamar jadi salah satu penegak hukum. Setelah pertempuran, ia membawa ketiga orang itu. Xingmei terselamatkan. Keduanya sampai di daerah kumuh. Ini tempat lahirnya Liga Prancis. Di sini, ia melihat para jenderal organisasi penegak anti-klon. Jenderal berkata, mereka ingin buat klon dengan kesadaran bebas. Yuna telah gagal. Yang mereka harapkan satu-satunya hanya Xingmei. Aliansi ini ingin menyatukan manusia. Mereka mencoba mengendalikan segalanya, menggunakan klon untuk keuntungan sendiri. Anti-klon berharap Xingmei bisa berdiri. Untuk kejahatan mereka, Xingmei berpikir, malam itu ia jadi orang bebas. Sebuah klon, nasib keduanya juga tercampur. Ia masuk ke pabrik cloning. Sekumpulan wanita baju putih berjalan tanpa suara. Wajahnya terlihat senyum bahagia. Gelisah. Beberapa wanita wajahnya mirip. Mereka bergerak menuju apa yang disebut bahagia. Tapi nasib menunggu mereka seperti ini. Di dalam ruangan, salinan Xingmei duduk tanpa bersuara. Ia dipasang helm. Dari matanya terlihat tidak ada kehidupan. Kemudian ia dikirim ke saluran. Membawanya ke tempat lain. Klon yang menuju ke dunia bahagia. Digantung di atas sepeti hewan. Haizu berkata kejahatan aliansi tidak bisa dimaafkan. Saat klon jalan ke arah kehidupan bahagia. Merupakan tempat daur ulang. Dan daur ulang. Cloning manusia adalah sumber nutrisi murah. Xingmei gemetaran. Ia tidak percaya dengan pemandangan yang ia lihat. Air mata membasahi wajahnya. Ia tidak percaya. Ini bahan nutrisi yang mereka hisap. Malam itu ia mengambil keputusan. Ingin melawan organisasi anti-klon. Aliansi klon yang penuh kebencian. Pertempuran dimulai. Ia dikirim ke satelit anti-aliansi. Pengalaman pribadinya diubah menjadi ke-12 federasi. Dan 4 koloni alien. Pada waktu bersamaan, penegak hukum aliansi menyerang perang satelit. Keduanya saling menembak. Pejuang anti-aliansi dengan cepat. Satu demi satu kalah. Xingmei yang lihat Haizu terbaring. Air mata pun menetes. Organisasi anti-aliansi pun musnah. Ia ditangkap. Pria itu duduk di seberangnya. Bertanya. Tahu organisasi anti-aliansi akan gagal. Kenapa masih bergabung dengan mereka? Xingmei dengan tenang menjawab. Jika tidak ada yang berdiri, kebenaran tidak akan terungkap. Setidaknya ada orang yang percaya dengan perkataanku. Akhir cerita. Xingmei dikirim ke Elysium untuk penegak aliansi. Xiangmei terjatuh. Benar-benar menjadi seorang pejuang. Ini adalah sebuah film yang bagus. Tetapi aku tidak menyarankan untuk nonton kedua kalinya. Dia dipanggil Henry. Hari ini adalah hari pertama dia bekerja sebagai guru pengganti. Dengan singkat memperkenalkan diri, lalu mengatakan belajar di kelasnya hanya ada satu peraturan. Tidak mau dengar ya tidak perlu datang. Diam kamu dasar banci. Tidak kamu yang tutup mulutmu. Nenek gendut. Henry mengatakan dia sudah boleh keluar. Lelaki itu pun berjalan keluar. Selanjutnya si hitam yang mulai mencari ribut. Dia mengambil tas Henry dan dengan kuat melemparkannya ke dinding. Dasar kamu jalan cepetan keluar dari sini. Henry tidak terkejut. Kamu tidak punya alasan untuk marah ke saya karena aku adalah tempat percobaan. Orang yang memberimu kesempatan. Sekarang aku mau kamu duduk. Lalu mencoba yang terbaik mengerjakan tugas. Saya juga akan memberimu selembar kertas. Bagaimana? Setelah kelas, gadis gendut bernama Meredith bertanya kenapa dia mengusir lelaki yang sebelumnya. Dan malah menahan lelaki hitam yang mulutnya sangat kotor itu. Henry berkata kalau di kelasnya tidak boleh ada orang yang menghina teman perempuan. Hal ini membuat Meredith merasa kebaikannya. Di lapangan sekolah, ada seorang guru yang mukanya sangat menyedihkan dan menarik-narik jaring. Seolah terjebak di sini, Meredith menggunakan kamera dan merekam hal ini. Di lensanya terlihat seperti orang yang pucat dan tidak berdaya. Meredith cukup berbakat di bidang fotografi dan menggambar.
Tetapi ayahnya tidak mendukung hobinya. Tak hanya sering sinis, bahkan juga mengatakan bahwa lukisan tersebut terlalu gelap, pesimis dan bisa mempengaruhi suasana hati. Menghadapi ayahnya yang tidak mengerti, Meredith hanya bisa melampiaskannya ke makanan. Dan karena berat badan juga jadi selalu dihina dan ditertawakan oleh temannya. Kedatangan Henry seolah cahaya di dalam musim dingin. Bersinar di dalam kehidupannya yang suram. Henry memberi pertanyaan di kelasnya. Meredith mengangkat tangan dan menjawabnya. Di buku catatannya juga menggambar Henry yang sedang mengajar. Diam-diam memfoto Henry yang sedang dalam perjalanan. Selalu ada suasana sedih dan melankolis di matanya. Kelihatan dia hidupnya juga tidak bahagia. Hari ini Henry sedang memeriksa ujian. Meredith dengan pelan-pelan membuka pintu kelas. Memperlihatkan hasil karyanya. Gambarnya yaitu kelas yang kosong dan Henry tanpa muka. Henry pun mengetahui Meredith punya suatu masalah. Mengikuti arahannya, Meredith merasa akhirnya ada yang mengerti dirinya. Dia menyatakan perasaannya ke Henry, sambil menangis dan memeluknya. Henry menjauhkannya, tetapi nangisnya semakin keras. Di saat itu ada seorang guru perempuan yang membuka pintu kelas. Meredith pun berlari keluar. Henry ingin mengejar untuk menenangkannya. Tetapi guru perempuan itu mengatakan perlakuannya itu buruk. Hal ini membuat Henry tidak bisa berkata apa-apa. Aku bukan pria yang mesum. Kamu ternyata melihat aku seperti itu. Setelah beberapa hari, Henry di kelas mengumumkan hari itu adalah hari terakhirnya. Murid-muridnya pun menunjukkan keengganan. Lelaki hitam sebelumnya juga tidak menginginkannya pergi. Dan melihat Meredith menyiapkan meja dengan kue berbentuk senyum. Henry mendatanginya, dan menginginkan kue satu-satunya yang berwarna hitam dengan muka menangis. Meredith berkata itu disisakan untuk dirinya sendiri. Dia meminta maaf ke Meredith atas kejadian kemarin. Meredith memotongnya pembicaraannya dan langsung mengatakan selamat tinggal. Mulai memakan kue yang berbentuk wajah sedih itu. Saat langit sedikit gelap, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Mulut dan hidungnya pun mulai mengeluarkan darah. Henry langsung berlari menolongnya, menekan bagian jantungnya dan memberikan nafas buatan. Sudah berusaha sekuat mungkin, tetapi Meredith pun tetap meninggal. Ini adalah tanggung jawab kami. Membimbing generasi muda dan mencegah mereka sukses. Generasi yang terkalahkan. Tidak membiarkannya jatuh. Jangan membiarkan mereka menjadi tidak berharga. Henry marah karena perawat tidak merawat kakek dengan baik. Jika kamu mengabaikan kebutuhannya, aku akan memecatmu. Mengerti tidak? Mengerti. Depresi yang menumpuk di hati sepertinya terlepaskan. Tetapi kemudian dia merasakan rasa bersalah yang dalam dan air mengalir penuh di wajahnya. Perempuan di sebelah menginginkan biaya pelayanan ke seorang lelaki. Lelaki itu tetap tidak mau membayar bahkan menamparkan muka perempuan itu. Perempuan itu juga tidak punya cara lain lagi. Memutarbalikkan kepala dan melihat Henry turun dari bus. Dan terus berusaha untuk menarik perhatian Henry. Dengan agresif mengatakan ingin membantunya relaks. Henry menolaknya dan berputar meninggalkannya. Keesokan malam, perjalanan pulang, Henry bertemu lagi dengan perempuan itu. Perempuan itu mengatakan bahwa dia lapar. Henry berpikir sejenak lalu mengatakan kalau di rumahnya ada makanan. Dan membawa perempuan itu ke rumah, dan menyuruhnya mencuci tangan dulu. Lalu membawa roti dan jus. Luangkan waktu sebentar, Paman. Harganya $100. Santai. Dia hanya ingin membantu perempuan itu mengobati lukanya. Sepertinya karena dipukul saat dia bekerja. Henry membantunya dengan hal yang mudah. Membiarkan perempuan itu tidur di kasur, dan dia di lantai. Keesokan paginya melihat perempuan itu tidur dengan nyenyak. Dia segan untuk membangunkannya, lalu pergi dengan diam-diam. Setelah pulang kerja, ternyata perempuan itu membawa seorang pria pulang. Mereka pun langsung bangun. Dia sudah tidak tahan lagi langsung mengusirnya. Mengambil tisu dan mengelap mulut perempuan itu, dan mengganti spray kasur. Melihat perempuan bejat di depannya, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Perempuan itu pun berlutut. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku janji. Kamu tidak perlu berjanji kepadaku. Kamu mau melakukan apa, kamu pergi lakukan. Tetapi jangan di sini. Kamu mengerti? Henry tidak ingin peduli dengannya, tetapi hatinya tetap peduli. Dia membiarkan perempuan itu mandi, mengganti baju yang bersih dan menginap sehari lagi. Keesokannya Henry pulang larut. Di saat perempuan itu tahu rupanya Henry pergi makan dengan teman kerja perempuannya. Berkata kenapa dia melihatnya seperti anak kecil. Henry menjelaskan, aku tidak membutuhkan imbalanmu. Kamu juga tidak perlu berharap kepadaku.
Kamu hanya tinggal sementara di sini. Dan ujungnya kamu pasti akan pergi, mengerti? Ketika dia melihat makan malam dengan cahaya lilin yang disiapkan dengan hati-hati di atas meja. Ini membuat Henry terharu. Sudah lama tidak ada yang membuatkannya makanan. Keesokan paginya sang perempuan menyiapkan sarapan untuknya. Henry sangat senang menerimanya. Lalu mereka pergi ke rumah sakit bersama untuk menemani perempuan itu melakukan pemeriksaan. Setelah dari rumah sakit mereka pun pergi ke supermarket. Keduanya sambil membeli barang sambil bermain-main. Si perempuan memberikan Henry sebuah cincin. Dan Henry memberikan perempuan itu sebuah buku catatan. Di dalam bus, perempuan itu tertidur lelap di bahu Henry. Si paman dan Meng Li seperti pembunuh yang tidak terlalu dingin. Saling nyaman dan selamat. Suatu hari Henry buru-buru lari ke rumah sakit. Dia melihat perempuan itu juga di sini. Kakek sedang sekarat. Mulutnya tidak berhenti untuk meminta mama Henry untuk memaafkannya. Henry meniru cara bicara mamanya untuk menenangkan kakeknya yang sekarat. Wanita di sebelahnya pun menangis. Wanita itu bertanya ke Henry bagaimana mamanya meninggal. Henry berkata dia tidak ada bayangan tentang ayahnya. Dari kecil hidup selalu bertiga dengan mama dan kakeknya. Setiap malam sebelum tidur, mamanya selalu mengunci pintu Henry dengan baik. Hingga suatu hari, mamanya memakan obat tidur dalam jumlah yang banyak. Lalu tertidur di lantai dan tidak pernah bangun lagi. Selanjutnya kesadaran kakeknya juga sudah mulai tidak normal. Tetapi dia di saat itu juga tidak begitu mengerti. Saat sudah besar, Henry baru mengerti masalah mama dan kakeknya. Mamanya menggunakan cara yang berbeda untuk melindunginya. Meski kakeknya yang membesarkannya, tetapi dia tahu kalau dia sendiri adalah produk yang rusak, tidak berhak untuk di dunia ini. Jadi dia ada di suatu saat bisa mengerti perasaan wanita. Dan di suatu saat juga bisa menjauhinya. Kakek meninggal, Henry tetap ingin wanita itu pergi. Dia takut akan terjalin hubungan yang lebih dalam lagi dengan wanita itu. Orang panti asuhan datang, dan wanita itu memohon ke Henry. Tidak mau, dengarkan. Kamu adalah salah satunya keluargaku, ku mohon. Jangan usir aku, kamu memang sudah seharusnya pergi, maaf. Tidak, jangan seperti ini. Perempuan itu tetap dibawa pergi secara paksa. Henry yang melihat sepatu perempuan itu sangat sedih. Mimpi buruk masih belum berakhir. Si gadis gendut, Meredith di saat ini bunuh diri. Meredith tidak mudah bertemu dengan orang yang bisa mengertinya. Henry menolaknya bahkan bersiap untuk meninggalkan sekolah. Muka Henry kusam dan dipenuhi air mata. Dia berkata ke guru perempuan, "Kamu bisa melihatku, tapi yang kamu lihat adalah cangkang." Tiba-tiba dia sepertinya memahami sesuatu. Karena diri sendiri sering memberikan kehangatan ke wanita. Seharusnya tidak melepaskannya, dia datang lagi ke panti asuhan. Perempuan yang melihatnya pun berlinang air mata. Dia pun tersenyum, wanita itu langsung berlari ke arah Henry. Cahaya matahari yang terbenam menerpa badannya. Keduanya berpelukan erat. Setelah Henry mengerti hidupnya sendiri, selalu teringat ingin menyerah, memutuskan hubungan dengan orang di sekitarnya. Tetapi itu tidak mungkin, karena bila diri sendiri menyerah, tetap tidak bisa melepas dari kehangatan yang tersisa di dunia. Dan rasa cinta, benci dan sedih itu. Seorang laki-laki terbangun di ruang rahasia. Di sini keempat sisi semuanya adalah dinding. Di setiap dinding ada pintu kecil. Di sembarangan memilih dan memasuki satu ruangan. Tetapi dalam sekejap semua menjadi hancur berkeping-keping. Hai semua, aku Guo Mu Qiang. Hari ini menghadirkan bagian pertama dari seri film ketegangan fiksi ilmiah kurang dari kubus lebih besar dari. Dikenal juga sebagai kurang dari pembunuhan dimensi berbeda lebih besar dari. Si berkulit hitam keluar dari pintu kecil. Di dalam ruangan ini ada lagi orang lain si kulit putih. Wanita berambut pirang keluar dari pintu lainnya. Dari ruangan sebelah terdengar suara orang meminta tolong. Si kulit hitam juga membawa masuk wanita berambut hitam. Beberapa orang tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai di sini. Si kulit hitam adalah polisi. Dia memimpin semua orang untuk bersatu. Si kulit putih adalah arsitektur. Wanita berambut pirang adalah dokter. Gadis berambut hitam adalah mahasiswa jurusan matematika. Pintu kecil dari atas muncul lagi seorang pria tua. Dia tampak tenang dan santai di antara sekelompok orang ini. Si pria tua melepaskan sepatu dan mengikatnya. Mulailah bereksperimen dari ruang ke ruangan lain. Rupanya setiap ruangan ada sensor geraknya, sehingga bisa memahami mesinnya. Si pria tua sepertinya sangat ahli dalam hal ini. Dia bisa melihat gas beracun hanya dari udara kering di dalam ruangan. Yang lainnya mengikutinya.
Di baju setiap orang ada nama masing-masing. Sang polisi tiba-tiba ingat bahwa si pria itu adalah ahli sensor mesin. Dia telah lolos 7 kali dari penjara. Semua orang senang sekarang. Ada sang ahli. Jangan khawatir tentang keamanan. Tetapi semua hal tidak akan berjalan dengan lancar. Semua orang pun terkejut. Sang polisi dengan cepat menariknya kembali. Sang pria tua sudah mati. Kepalanya melepuh sebelah karena zat asam. Bagian tubuh utama hilang. Semua orang putus asa. Sang polisi menyadari semua barang yang ada di tubuh tiap orang diambil. Termasuk cincin, permata. Tetapi kacamata si gadis pelajar tidak diambil. Ini pasti ada kegunaannya. Gadis pelajar itu pun juga bekerja keras untuk mengamati. Di setiap pintu ada nomornya. Dia teringat pintu-pintu aman sebelumnya itu angkanya non-prima. Sedangkan ruangan yang ada mesinnya itu nomornya bilangan prima. Penemuan ini bisa dikatakan telah membuka harapan lain. Sekelompok orang melewati beberapa ruangan satu persatu. Sampai menemukan anak kecil yang bodoh. Semua orang merasa dia itu adalah beban. Dokter ingin membawanya karena masalah kemanusiaan. Di dalam tim pun bertambah 1 orang. Kejadian hal tak terduga pun terjadi lagi. Di saat memasuki ruangan bilangan non-prima, mesin itu respon. Jala baja mengelilingi polisi yang masuk lebih dulu. Pada saat bersamaan, dia berguling keluar dari celah. Meski betisnya terluka, tetapi sudah menyelamatkan nyawanya. Dia dengan cepat kembali ke ruangan sebelumnya. Dokter pun mengobatinya. Si bodoh berteriak tanpa henti di ruangan sebelah. Polisi semakin kesal. Dia berteriak dan meminta arsitek untuk menghentikannya. Setelah arsitektur pergi, polisi pun mulai mengatakan hal buruk tentangnya. Dia berpikir arsitek itu tidak normal. Tidak berguna itu sudah cukup. Malah ditambah lagi sikapnya yang acuh tidak acuh. Jalur bilangan prima ini sudah tidak berhasil. Gadis pelajar mengatakan harus menghitung ulang. Si bodoh kali ini pun mau buang air kecil. Semuanya kesal kecuali si dokter. Polisi terus memprovokasi si arsitek. Si arsitek pun juga dimarahi. Pada dasarnya di sini sudah tidak ada jalan keluar. Di saat ini pun semua orang tahu dia menyembunyikan apa. Sang arsitek pun memberitahu semuanya. Dialah yang mendesain luar bangunan ini. Tetapi dia tidak tahu apa yang di dalam. Juga tidak tahu siapa yang ingin membangun ini. Dia hanyalah bagian kecil dari hal ini. Sang polisi pun tidak ingin mendengar hal ini. Dia langsung memukulinya. Gadis pelajar pun menanyai kata kunci informasi. Bagian terluar dari bangunan kubik ini berukuran 434 kaki kubik. Lalu dia menghitung panjang ruangan ini. Diperkirakan ada 17.576 kamar di seluruh deretan. Gadis pelajar ini terinspirasi. Angka di dalam kamar kemungkinan besar adalah koordinat Kartesius. Dihitung berdasarkan ini harusnya sudah tahu harus jalan lewat mana. Mereka terus berlanjut. Kamar selanjutnya pun ada mesinnya. Di dinding direntangkan duri baja yang tak terhitung jumlahnya. Tapi untungnya, mesinnya diaktifkan dengan suara. Si bodoh adalah satu-satunya yang mempunyai faktor ketidakpastian. Polisi dari awal sudah cemas. Dia ingin mengabaikan si bodoh. Tetapi dokter menentang. Dia tidak ingin semua orang kehilangan kemanusiaannya. Si arsitek yang pertama membuka pintu tersebut dan masuk. Si bodoh berjalan ke arah yang salah. Hampir saja mengeluarkan suara. Dokter pun dengan cepat membawanya pergi. Terakhir yang masuk adalah si polisi. Saat dia sudah berjalan sampai di pintu, polisi melarikan diri, menangkap si bodoh dan memukulnya dengan kejam. Dokter dengan cepat menghentikannya. Si polisi pun juga memarahinya. Malu akan amarahnya pun jadi memukulnya. Polisi pun sekarang telah benar-benar mengungkap sifat aslinya. Si arsitek membuka sebuah pintu. Mereka akhirnya sampai di tepi. Tetapi di luar hanyalah gelap hingga tidak bisa melihat dasar. Dinding juga tidak bisa dipanjat. Si polisi memberikan ide untuk membuka baju mereka dan menyambungnya menjadi sebuah tali. Mengikatnya dan mengayun ke seberang untuk melihat ada apa. Tetapi si gadis pelajar mengatakan dia terlalu berat. Dokter itu pemberani. Dia turun dengan diikat oleh tali dari baju-baju itu. Dan mencoba untuk mengayun ke seberang. Sudah 2x tetap tidak berhasil. 4 orang di atas pun energinya mulai habis. Di saat itu pun dalam ruangan terjadi getaran hebat. Sang polisi menangkat ujung tali. Beberapa orang pun menangkapnya. Dengan perlahan-lahan menarik kembali si dokter. Di saat dia memegang tangan si polisi. Kembali ke dalam ruangan.
Polisi dengan menyesal mengatakan bahwa dokter tidak memegangnya dengan baik. Semua orang menjadi lemah karena kekurangan air dan makanan dalam jangka waktu yang panjang. Mereka pun memutuskan untuk tidur. Di saat semua orang tidur dalam nyenyak, si polisi pelan-pelan bangun, menggendong si gadis pelajar ke ruangan sebelah. Dia ingin meninggalkan dua orang tersebut. Saat ini dia benar-benar gila. Di saat itu pun ingin mengusik si gadis pelajar. Si arsitek tiba-tiba datang, menolong si gadis pelajar. Polisi yang dipenuhi amarah itu kehilangan akal sehatnya. Dan juga mengatakan kalau dokter itu terjatuh karena dia yang sengaja menjatuhkannya. Sekarang semua orang hanya ingin menjauhinya. Tetapi kekuatan polisi itu tidak bisa diragukan. Dia memukul si arsitek, bahkan melemparnya ke ruangan lain agar dia mati. Tetap si arsitek itu tidak mati. Dia bangun dengan tertawa. Rupanya di dalam ruangan itu ada mayat si pria tua. Mereka selalu di dalam lingkaran. Hal ini pun membuat semuanya putus asa. Si arsitek tiba-tiba menyadari sesuatu. Sekarang tempat pria tua itu mati menjadi di luar cakupan. Ini membuktikan bahwa ruangan terus bergerak. Jadi bukan mereka yang memutarinya. Hal ini pun membuat si gadis pelajar berpikir lagi. Cara untuk menandai titik yang terus bergerak adalah dengan mengaturnya. Cantumkan saja semua koordinat saat ruangan bergerak, dengan begitu dapat mengetahui titik awalnya. Titik awal adalah satu-satunya yang dapat membawa mereka keluar. Yang juga ruangan bernomor khusus yang mereka lewati sebelumnya. Kembali itu bisa, tetapi hal baru bisa juga akan muncul lagi. Sesuai dengan perhitungan sekarang, ruangan tanpa mesin sebenarnya ditandai dengan nomor prima. Tetapi perhitungan ini hanya bisa diselesaikan dengan komputer. Si gadis pelajar pun tidak bisa menyelesaikannya. Si bodoh pun di saat itu menyebutkan sebuah angka. Rupanya dia adalah seorang jenius dalam angka. Otaknya seperti kalkulator. Si gadis pelajar melalui perhitungannya menemukan ruangan aman. Si polisi pun langsung melempar si arsitek masuk untuk mencoba. Rupanya tidak berbahaya. Saat masuk di ruangan lainnya, kepala polisi tiba-tiba tertancap oleh pintu. Rupanya si arsitek yang ingin menyingkirkannya. Si polisi pun mengejar. Si arsitek menunda perjalanan. Tetapi tenaganya masih tidak cukup. Sekali lagi si polisi mengejarnya. Arsitek tidak ada. Dia dengan sangat marah mendekati dua orang ini. Tetapi tiba-tiba jatuh ke bawah. Rupanya si arsitek dari tadi menggantung di bawah. Si polisi itu pun akhirnya tersingkirkan. Ketiga orang ini melanjutkan perjalanannya. Di saat melewati satu ruangan, bangunan mulai melakukan gerakan keras. Si bodoh tidak sempat memasuki ruangan, dan terpisah dengan kedua orang tersebut. Tanpa dia pun sebenarnya kita tidak bisa berlanjut. Si arsitek mendengar suaranya di sekitar mereka, dan menemukan ruangan tempat si bodoh itu berada. Di saat itu si gadis pelajar menemukan serpihan kacamatanya. Ternyata ruangan ini adalah tempat mereka awal mulai. Dan ruangan ini adalah titik yang mereka cari. Ruangan pun sudah mau mulai bergerak. Mereka sudah dapat keluar. Si gadis pelajar dengan cepat memanggil si arsitek. Si arsitek dengan cepat kembali dengan membawa si bodoh. Mereka akhirnya sampai di titik terakhir. Si bodoh membuka pintu besar. Di luar sangat terang. Si arsitek di saat itu memutuskan untuk menyerah. Dia memutuskan untuk tidak keluar. Di dunia luar tidak ada yang bisa ditinggalkan. Bagi dia hanya ada kebodohan manusia. Si gadis pelajar sudah sangat menantikan dunia. Tetapi tidak mengatakannya. Tiba-tiba dia membesarkan matanya. Si polisi rupanya muncul dari ruangan bawah. Dan membunuh si gadis pelajar. Si arsitek marah dan menyerangnya. Tetapi perutnya tertusuk. Si bodoh dengan cepat melompat keluar. Si polisi mengikutinya dari belakang. Tetapi di saat terakhir si arsitek menariknya. Ruangan itu bergerak lagi. Si polisi pun terjebak di tengah dan mati. Di akhir film, hanya si bodoh yang masih hidup. Bangunan kubus Rubik besar ini seperti miniatur dunia. Sifat jelek manusia terlihat di sini. Setiap orang di dalam film ini mewakilkan satu kelompok. Mereka mengekang satu sama lain. Dan juga ada saling menolong. Satu kelompok berenam. Hanya ada satu orang yang hidup. Satu orang meninggal di dalam mesin. Hal sebenarnya yang ditakutkan bukanlah ruangan misterius itu. Tetapi keegoisan dan sifat gelap seseorang. Topik interaktif dalam edisi ini. Kalau tidak ada polisi, apakah mereka tetap akan hidup hingga akhir? Aku Guomu Qiang, bertemu lagi di selanjutnya. India terkenal dengan cabenya. Cabai terpedas juga berasal dari India. Orang India juga sangat suka makan cabai. Kita menggunakan cabai sebagai bumbu. Cita rasa makanan India sangat tajam. Mencuci bersih cabai, kemudian menggorengnya dengan minyak, menjual di tepi jalan.
Bos ini menumpahkan tepung, kemudian memasukkan air, dan diaduk dengan tangannya, sehingga menyatu. Cabai yang sudah dibersihkan, dimasukkan ke dalam adonan. Setelah dimasukkan ke dalam adonan, kemudian menggorengnya. Temperatur minyak sangat panas. Cabai baru saja dimasukkan, sudah tergoreng, menjadi bulatan, seperti makanan Jepang. Cabai sangat gampang matang, hanya goreng sebentar sudah bisa disaring. Kalau digoreng lama, air di dalamnya akan menjadi kering. Setelah disaring diletak di samping hingga tidak ada minyak, agar cabai goreng semakin renyah. Kemudian di tengah cabai, ditambahkan bawang, dan beberapa saus. Satu porsi yang enak. Cabai goreng pun selesai. Orang-orang di jalanan suka membelinya. Di jalanan India banyak stan-stan kecil, menjual makanan-makanan kecil. Rasanya ingin mencoba semuanya. Terpenting adalah stan tidak perlu membayar uang sewa, sehingga jualannya sangat murah. Yang paling menarik adalah yang menjual timun ini. Menurut kita, timun adalah sayur yang digunakan untuk membuat makanan. Tapi penjual ini berbeda. Dia menjual timun seperti buah. Agar semuanya gampang memakannya, dia akan membantu mengupas kulitnya. Tangannya memegang timun, lalu mengupasnya dengan pisau. Gerakannya sangat cepat. Hanya dengan beberapa saat, sudah mengupasnya hingga bersih. Timun pun menjadi putih bersih. Lalu membelah dua. Dengan begini pembeli gampang memakannya. Dan untuk menambah bagus penampilannya, dia juga bisa membentuk timunnya. Lumayan menarik juga. Tunggu di saat pembeli ada yang beli. Dia akan mengambil 2 potong timun, dan menambah bubuk cabai di atasnya. Lalu membungkusnya dengan kertas. Tadi baru saja bilang sayur dimakan seperti buah. Di sini juga ada buah yang dimakan seperti sayur. Menggunakan apel yang manis lalu dicampur dengan berbagai bumbu. Seporsi nasi buah yang enak sudah jadi. Kelihatannya enak juga. Di pasar malam ada berbagai makanan kecil. Berbagai macam sangat menggiurkan. Untuk memenuhi nafsu orang-orang. Dalam waktu dekat ini ada toko baru. Makanan kecil yang enak. Bisnisnya sangat laku. Penjual juga sangat muda. Baru saja lulus kuliah. Jadinya sangat serius dalam melakukan sesuatu. Khusus ke Jepang untuk belajar membuat makanan ini. Setelah itu pulang ke negara dan membuka toko makanan kecil ini. Baru memulai bisnisnya sudah langsung laku keras. Dia menumpahkan minyak ke cetakan. Setelah itu menumpahkan adonan ke dalam cetakan. Tidak perlu menuangnya terlalu banyak, karena harus dimasukkan banyak bahan lainnya lagi. Ada butiran jagung, keju, cumi-cumi dan lain-lain. Kelihatannya sudah hampir penuh. Masih ditambahkan keju lagi, sosis, dan telur. Bahkan di dalamnya masih dimasukkan udang. Bahannya sangat banyak. Setelah semuanya sudah penuh, kemudian memasukkan gurita pedas, lada hitam dan rumput laut. Ditumpahkan ke seluruh panci, lalu perlahan-lahan dipanaskan. Lalu dibalik menjadi bulatan. Semua bahan pun terbungkus ke dalam. Satu butir itu kelihatannya lebih besar dari kepalan tangan. Lalu di atasnya dioleskan saus, mayones, dan kremes. Makan satu saja sudah sangat kenyang. Benar-benar enak. Harganya juga sangat terjangkau. Pantasan orang-orang yang lewat pasti akan ngantri untuk membelinya. Terakhir mari kita bermain suatu permainan. Tinggalkan komputer atau HP-mu, cari orang di sekitarmu. Video ini diambil dari internet.